Halo Wuling, jumpa lagi dengan saya di Wuling Serpong, channel Wuling Serpong. Kali ini saya akan membagikan info buat Wulinger semua bahwa Cortez sebenarnya ada produk baru, ada tipe baru yang belum diluncurkan mungkin karena kendala corona, wabah penyakit ini. Jadi waktu IMS juga batal, jadi masih belum diluncurkan. Produknya juga masih berbentuk inden, belum diproduksi dipajang di showroom. Jadi saya jelaskan melalui brosurnya aja dulu ya. Dia Wuling tipe Cortez City tipe S ya. Cortez City selama ini kita kenal dengan yang dulunya itu tipe S yang tanpa turbo, kemudian tipe C manual, kemudian tipe C CVT, dan yang baru ini ya tipe L CVT juga. Yang dulunya itu AMT 1800 ya. Jadi sekarang Wuling terdapat pilihan mesin turbo dengan transmisinya CVT tapi tipe S, jadi murah. Tipe S tapi sudah dapat CVT. Kalau dilihat dari mesin dia sama 1500 turbocharged. Kemudian dia sudah ada head unitnya juga standar global. Kamera mundur, start engine button, udah keyless entry, keren ya. Kemudian audio steering switch and call button, ini yang ada di steering tombol-tombolnya. Oke, beralih ke fitur speknya. Kita lihat dahulu di eksterior. Eksteriornya dia sudah pakai grill baru ya, grill Cortez yang baru. Adjust projector headlamp, itu pengaturan settingan tinggi rendah lampu, ada 3 level. Kemudian LED DRL nya udah ada LED. Rear turning signal itu LED juga lampu sennya. Kemudian udah ada spoiler LED juga. Kemudian dia udah ada roof rail itu yang di atas ini, tapi dia hanya untuk aksesoris saja ya, nggak bisa buat naruh barang berat. Kemudian body color door handle, itu handle pintunya menyatu dengan warna body, jadi lebih cakep. Kadang ada yang suka warna chrome, bisa di chrome-kan sendiri. Kalau ini udah warna menyatu dengan body, jadi kalau warna aurora handle-nya juga aurora, kalau warna putih handle-nya juga warna putih. Kemudian ada wiper belakang. Dari interior dia udah pakai MID yang 3,5 inch ya, keren. 3,5 inch tapi masih kotak ya bentuknya. Kemudian dia radio, ini udah biasa, radio USB aux in. Head unitnya 8 inch tadi, touchscreen, bisa bluetooth, bisa macam-macam nih. Analog clock, double blower AC, ini udah biasa. AC-nya dingin di baris ketiga juga dapat. Reclining di kursi ketiga itu bisa reclining, jadi sandarannya bisa diatur. Anti glass inner mirror, ini kaca spion yang di tengah, jadi udah ada anti silaunya. Biasanya orang bilang mode siang malam itu, kalau kita malam hari ngelihat spionnya silau bisa dicetekin aja, jadi dia nggak silau. Ada vanity mirror, rear parking camera, itu parkir kamera mundur. Second row captain seat, ada pilihan captain seatnya ya, optional. Jadi kalau yang tipe S nya dulu itu nggak ada captain seat, dia hanya 8 seat. Kalau ini ada captain seatnya. Kemudian dari segi safety, dia udah ABS EBD, berarti keempat rodanya dia cakram. Kalau belum cakram biasanya dia nggak bisa ABS EBD, kecuali brand lain ya, mungkin ABS EBD nya di roda depan aja. Kalau ini di keempat roda cakram biasanya.
Kemudian dari tampilan pelek juga dia udah alloy wheel, cuma belum tampilan racing. Seatbelt for a row, jadi udah ada seatbelt untuk setiap tempat duduk. Kemudian front row safety, jadi ini ada pengingat kalau di baris ke depan, paling depan itu nggak pakai seatbelt, nanti ada alarmnya. Kemudian sudah isofix itu di baris kedua, fungsinya buat safety kursi bayi itu. Kalau kita bawa bayi, kursinya bisa pakai isofix dikancingkan. Udah ada SRS airbag, ada 2 di depan. Rear disc brake, ini dia yang saya bilang, keempatnya udah cakrem. Anti turn system itu udah ada alarmnya, jadi kalau pintu dicongkel dia itu bunyi. Kemudian kuncinya juga pastinya immobilizer, jadi nggak bisa diduplikat. Udah keyless itu nggak bisa diduplikat, dia pakai sensor. Kemudian auto door lock by speed, jadi pintu mengunci sendiri setelah di kecepatan tertentu, biasanya di kecepatan 10 km per jam. Kemudian ada emergency stop signal, ini keren. Emergency stop signalnya itu kalau kita misalnya ngerem mendadak, itu lampu hazardnya itu ngedip sampai kita berhenti injek rem, dia juga berhenti ngedip lampunya. Jadi fungsinya buat memberitahukan orang di belakang kalau ada sesuatu yang emergency. Convenience-nya seat belt height adjuster itu, seat beltnya bisa dinaik turunkan, itu untuk khusus bagian baris pertama. Keyless entry udah saya bilang tadi, kuncinya keyless. Engine start button itu nggak pakai kunci colok lagi, udah pakai tombol. Kemudian ini remote open the windows and trunk, ini unik di Wuling spesial, jadi kita bisa menurunkan semua jendela dari jarak jauh menggunakan remote atau kuncinya Wuling. Itu kita tekan tombol unlock, tahan selama 3 detik, semua pintu akan kebuka. Kemudian ini fungsinya juga selain untuk membuka sirkulasi udara di parkirannya, misalnya panas, fungsinya juga untuk segi safety. Jadi kalau amit-amit terjadi insiden tabrakan yang keras, itu semua jendelanya turun kebuka sendiri, dan kunci pintunya kebuka sendiri. Ini mempermudah kalau misalnya orang yang di dalam itu butuh pertolongan setelah insiden tabrakan, akan lebih mudah untuk menyelamatkannya. Jadi nggak perlu pecah-pecahin kaca atau nyongkel segala macam gitu. Power window with pinch protection, jadi ini untuk driver set aja. Jadi ini kan ada auto window-nya, jendelanya bisa naik turun sendiri. Jadi kalau misalnya ada hambatan, dia akan berhenti atau balik sendiri gitu, jadi nggak kejepit tangannya. Central door lock, udah biasa central door lock, ini kunci di tengah. Electric tailgate lock, maksudnya di pintu belakang itu udah electric tailgate, jadi dia pakai tombol aja gitu, nggak pakai kunci. Kuncinya pakai elektrik ya. Follow me home headlamp, ini spesial juga. Jadi kalau kita malam hari pulang ke rumah, parkiran kan gelap gitu, jadi kita bisa ninggalin mobil dalam keadaan lampunya nyala, dikunci mobilnya, terus dia bisa menerangi kita sampai kita di settingannya 30 detik atau 1 menit gitu. Lampunya nanti mati sendiri. Kemudian speakernya ada 4. Audio steering switch, itu yang di steering tadi ada tombol buat setting tinggi rendah volume, next atau previous lagu atau channel radio. Kemudian telepon, kalau misal kita konekkan handphone kita ke head unit yang ada di mobil, kita bisa angkat atau tutup telepon melalui steering. Jadi sambil menyetir kita bisa angkat telepon tanpa harus memegang handphone. Kemudian ini spesifikasi panjangnya mobil, masih sama seperti Cortez yang lain, panjangnya itu 4 meter 780, panjang banget ya. Jadi pasti mobil ini lega. Lebarnya itu 1,8 meter lebih dikit. Jadi
Ya bisa dipastikan sama lah dengan yang lain. Tingginya 1755 itu dengan roof rail udah diukur. Kemudian ini wheelbase-nya 2750. Jadi radius puternya kemungkinan di angka 5500, 5,5 meter. Jadi dapat banget lah untuk radius puternya. Kemudian ini tripnya itu yang depan 1546, belakang 546. Ini tripnya maksudnya jarak sumbu roda depan 1546 mm, belakangnya itu 1541 mm. Kalau untuk kapasitas tangkinya 52 liter, gede tangkinya. Ini mesinnya 4 silinder LHC DVVT turbocharged by Honeywell. Ini cc tepatnya itu 1451. So disebut kita biasanya bilang 1500 cc. Ini cc tepatnya. Ini broknya, kemudian powernya ini 140 HP horsepower, kemudian ini torsinya 250 Nm. Bahan bakarnya gasolin Euro 4, standar Euro 4, jadi harus pakai pertamax. Pilihan transmisinya ya, ternyata dia ada pilihan manual 6 speed, kemudian ada pilihan CVT. Kemudian ini front wheel drive, itu penggerak roda depan. Ini jenis steeringnya rack and pinion electric power steering ya, jadi enteng. Ini untuk suspensinya Max Version Street, semi independent, belakangnya semi independent, depannya independent. Kemudian ini dia disc brake-nya depan belakang udah disc brake. Ini ukuran bannya 205/55 ring 16. Jenis velgnya udah alloy. Oke, itu saja video dari saya. Mohon maaf reviewnya hanya dari brosur karena mobilnya masih belum ada, belum dipajang di showroom. Untuk pemesanan sudah bisa dipesan, hanya saja masih inden. Pemesanan bisa hubungi saya, Handri. Nomor handphone saya selipkan di deskripsi, bisa dilihat di deskripsi. Untuk penampilan mobilnya kurang lebih dengan Cortez Turbo yang sekarang, dari depan tampilan grillnya udah honeycomb, udah pakai grill 2 baris itu. Cuma lampunya kemungkinan ya masih belum double proyektor. Kemudian list chrome di jendelanya belum ada. Tampilan velg tentunya yang paling mencolok itu belum racing, tapi sudah alloy. Oke, begitu saja video dari saya. Untuk update info-info terbaru dari Wuling, bisa lihat, dipantau terus channel saya Wuling Serpong. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya. Untuk komen-komen silahkan komen di bawah. Mohon maaf video saya masih sederhana, belum begitu bagus. Cuma saya berusaha memberikan yang terbaik buat viewers semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sehat semuanya, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, selalu rajin cuci tangan menggunakan sabun, hindari menyentuh area di bagian wajah, mulut, hidung, mata. Begitu saja dari saya. Sampai jumpa kembali di channel saya Wuling Serpong.